Sobat Millennial and Gen Z, kembali lagi di Suara Millennial by IDN Times. Aku Fadia Lidiana, saat ini sedang berada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, Kota Balikpapan ini terkenal dengan sejarah panjangnya sebagai pusat migas nasional. Karena di sini ada Kilang Balikpapan yang dikelola oleh Kilang Pertamina Internasional. Dan di sini Kilang Pertamina Internasional melalui anak usahanya Kilang Pertamina Balikpapan sedang mengembangkan proyek kilang, yaitu namanya Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan. Nantinya RDMP Balikpapan ini akan meningkatkan kapasitas dan juga teknologi kilang. Bukan main kan? Proyek Refinery Development Master Plan tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan, namun membuat Kilang Balikpapan juga memiliki teknologi yang semakin canggih. Teknologi ini mampu menghasilkan produk BBM berstandar setara Euro 5 yang dampaknya sangat besar untuk kualitas lingkungan dan efisiensi energi di masa depan. Tidak hanya itu, Kilang Balikpapan juga memberikan dampak sosial yang positif melalui program-program inovatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan potensi dan tantangan di daerahnya. Dan yang menarik lagi bukan cuma soal energi, tapi bagaimana Kilang Balikpapan memberikan dampak nyata dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui program-program sosial yang diberikan. Salah satunya adalah program CSR Kaliandra dengan inovasi Drum Eco Shield yang fokusnya kepada mitigasi bencana. Jadi banyak banget cerita-cerita menarik selama perjalanan aku di Balikpapan. Tonton terus Suara Millennial by IDN Times. Kilang Balikpapan memiliki posisi yang strategis di Indonesia. Kilang ini menghasilkan produk-produk BBM dan non-BBM. Produk BBM yang dihasilkan dari Kilang Balikpapan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan BBM, terutama di Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Nah, Sobat Millennial and Gen Z, aku sudah sampai di Kilang Balikpapan. Ini adalah kilang terbesar di Indonesia. Nih di belakang aku nih, lihat besar banget. Kapasitas produksinya itu mencapai 360.000 barrel minyak per hari. Itu kalau dibanding-bandingin setara dengan volumenya kolam renang Olimpiade, tapi 23 kali lipatnya. Luar biasa banget ya. Nah, menurut cerita, Kilang Balikpapan ini dibangun sejak tahun 1922 oleh Shell. Kemudian pada tahun 1966 dibeli oleh Pertamina. Nah, Pertamina mengembangkannya dengan membangun Kilang Balikpapan II pada tahun 1980. Di sini juga sedang berlangsung proyek pengembangan kilang, namanya Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan. Jadi bagaimana ya membuat kilang baru di tengah kilang yang sedang beroperasi? Pastinya ada banyak banget hal yang bisa kita eksplor. Jadi ikuti terus perjalanan aku di Kilang Balikpapan. Halo Mbak Fadia, selamat Mas datang di Kilang Ibnu. Pertamina Balikpapan. Terima kasih. Nah, karena kita hari ini ada aktivitas di kilang, secara prosedur kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, kami sudah siapkan, nanti bisa Mbak Fadia pakai ya. Oke, ini aku pakai dulu ya. Ini ada coverall, Ya. sarung tangan, kacamata, dan terakhir helm. Oke, thank you Mas Ibnu. Ya, silakan. RDMP Balikpapan sebagai salah satu proyek strategis nasional terbesar di Indonesia punya peran penting dalam mendorong pencapaian target net zero emission pada tahun 2060. Karena teknologinya akan menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, aku akan melihat langsung RDMP Balikpapan, proyek pengembangan dan modernisasi kilang di tengah kilang yang beroperasi. Nanti aku juga akan bertemu dengan Bapak Asep Sulaiman, selaku VP Legal and Relations PT Kilang Pertamina Balikpapan. Dengan Pak Asep, aku akan mencari tahu lebih banyak soal RDMP, apa itu RDMP, tujuan pembangunannya, dan apa saja manfaatnya untuk Balikpapan serta Indonesia. Nah, Sobat Millennial and Gen Z, sekarang aku sudah bersama dengan Pak Asep Sulaiman selaku VP Legal and Relations PT Kilang Pertamina Balikpapan. Bapak, terima kasih saya sudah boleh diajak ke sini ya Pak, berbincang-bincang dengan Bapak. Pak, boleh nggak diceritain Pak, apa sih RDMP dan perannya tuh apa?
Oke, terima kasih Mbak Fadia. RDMP itu kalau kepanjangannya Refinery Development Master Plan. Jadi maksudnya kita ini membuat kilang yang tadinya masih belum modern menjadi lebih modern lah. Modernisasi kilang dan untuk revitalisasi kilang yang lama menjadi lebih modern kembali, seperti itu. Lalu Pak, tujuan dibuatnya RDMP ini apa sih Pak? Oke, tujuan dari RDMP dibangun RDMP Balikpapan terutama kita mempunyai ada 3 tas. Tas yang pertama adalah kuantitas, kita meningkatkan kuantitas pengolahan yang tadinya 260.000 barrel per hari menjadi 360.000 barrel per hari. Kemudian kualitas, kita meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan menjadi lebih ramah lingkungan, yang awalnya Euro 2 menjadi Euro 5. Kemudian tas yang ketiga adalah kompleksitas. Kompleksitas itu kita meningkatkan kompleksitas kilang yang dulunya 3,7, yang tadi kita sampaikan modernisasi ini menjadi 8. Nelson Complexity Index, seperti itu. Lalu Pak, apa aja sih Pak yang dibangun di RDMP Balikpapan ini? Oke, terkait pembangunan apa saja di RDMP Balikpapan, kita membaginya menjadi 2, ISBL dan OSBL. Apa itu OSBL dan ISBL? Adalah OSBL itu outside baterai limit. Outside itu maksudnya hal-hal yang tidak penunjang, bukan langsung sebagai pengolah. Nah, penunjang ini banyak macam-macam, mulai dari unit yang menghasilkan air, mulai unit yang menghasilkan power, ya boiler segala macam itu unit-unit penunjang, dalam artian menunjang, seperti halnya misalkan tangki segala macam itu namanya OSBL. Nah, ISBL sendiri inside battery limit adalah justru unit utama yang mengolah. Nah, seperti yang kita lihat di belakang kita ini RFCC, ini unit terbesarnya dari RDMP Balikpapan. Begitu, Pak. Mengapa Pak proyek ini sangat strategis untuk Indonesia? Sebagaimana kita ketahui, asta cita Presiden Prabowo salah satu adalah kemandirian energi dan ketahanan energi. Dengan adanya yang kami sampaikan tadi, penambahan kuantitas, penambahan produksi kilang kita sebagai bentuk ketahanan untuk kemandirian energi kita. Seperti itu. Kemudian produk-produk yang akan kita hasilkan, sebagaimana kita sampaikan, kita kan memproduksi BBM. BBM kita sudah pasti ada penambahan sekitar 100.000 barrel. Kemudian tadi kita ngomongin soal kompleksitas. Kita akan menambah kompleksitas produk-produk yang dihasilkan. Produk-produk yang dulunya tidak ada menjadi ada. Produk-produk yang dulunya sedikit menjadi tambah banyak karena lebih kompleks. Seperti itu. LPG akan nambah banyak, kemudian aftur, kemudian solar, seperti itu akan menambah banyak, seperti itu. Nah Pak, berarti kan melihat RDMP Balikpapan ini banyak sekali modernisasi yang dilakukan. Apa Pak kira-kira pesannya yang ingin diberikan ke generasi muda soal upaya modernisasi kilang nasional? Sebagaimana kita lihat di belakang, ini merupakan salah satu infrastruktur energi yang dibangun di RDMP Balikpapan. Ini hal yang sangat membanggakan. Kenapa? Karena membangun infrastruktur yang modern ini tidak hanya orang luar negeri, tapi generasi muda Indonesia banyak di sini. Sehingga kita patut bangga. Saya sampai getar, kenapa? Karena memang betul-betul ini mahakaryanya anak bangsa Indonesia. Untuk itu, karena kilang yang sudah sangat modern ini pasti butuh talenta-talenta muda Indonesia. Untuk itu, buat generasi muda, jangan pernah menyerah, belajar yang baik, ikut pengalaman kawan-kawan gimana caranya biar bisa berkontribusi ke kilang ini. Seperti itu. Dan pasti kilang ini membutuhkan talenta-talenta muda Indonesia. Seperti itu. Lalu Pak, manfaatnya apa sih Pak RDMP Balikpapan ini untuk pergerakan ekonomi? Proyek kita ini sangat banyak manfaatnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan. Di mana pada saat COVID, Wali Kota menyampaikan kalau tidak ada RDMP Balikpapan, maka Kota Balikpapan kayak kota mati. Kita bisa lihat banyak sekali UMKM yang tumbuh dari mulai restoran kecil, restoran besar, kemudian laundry, kemudian penginapan, kontrakan, ini banyak sekali. Selain itu juga proyek ini tidak hanya oleh pekerja-pekerja kompetensi yang khusus, tapi banyak juga pekerja-pekerja yang kompetensi yang umum
yang kita ambil dari para pekerja atau para generasi muda yang ada di sekitar Kalimantan Timur dan Balikpapan khususnya. Di sini banyak sekali kawan-kawan, bahkan di tim saya saja banyak yang merupakan akamsi lah bahasanya, anak kampung sini yang bekerja bareng kami. Seperti itu, Mbak Fadia. Oke, terima kasih banyak Pak Asep atas bincang-bincangnya, insight-nya banyak sekali yang diberikan untuk kita lebih memahami lagi apa itu RDMP Balikpapan. Nah, selanjutnya aku akan berbincang-bincang lagi dengan para pekerja di kilang Pertamina Balikpapan ini. Terima kasih Bapak, saya pamit. Kilang terbesar di Indonesia ini juga dioperasikan oleh para profesional di bidang energi seperti engineer, teknisi, dan bidang-bidang lainnya. Aku melihat kesetaraan bukanlah konsep semata di kilang Balikpapan. Karena posisi-posisi itu tak hanya diisi oleh laki-laki, tapi juga perempuan. Salah satunya adalah Dewi Sri Aprilianti, pekerja Pertamina yang lahir dan besar di kota Balikpapan. Halo Mbak Dewi, Mbak Dewi makasih nih udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Mbak Dewi tuh di sini di bagian apa? Saya di sini, untuk sekarang penugasan saya di bagian RFCC, yaitu masuk dalam fungsi sistem completion. Untuk job desk saya itu sebagai asisten material dan analis data. Udah berapa lama Mbak di sini? Kalau untuk di kilang Pertamina Balikpapan, saya udah sekitar 5 tahunan, Mbak. Terus awal mulanya akhirnya Mbak Dewi bisa bekerja di kilang Balikpapan tuh gimana? Sebelumnya memang saya mengikuti rekrutmen itu dari website yaitu rekrutmen.pertamina.com. Itu pada saat itu tuh dibuka dalam program college shopping yang dilakukan di beberapa kampus Kalimantan yang dekat dengan proyek kilang Pertamina Balikpapan. Jadi Pertamina memberikan kesempatan ke kampus-kampus langsung gitu ya? Iya, ke kampus-kampus yang memang cakupannya dekat dengan wilayah kilang Pertamina Balikpapan sendiri. Nah, Mbak Dewi tadi sudah 5 tahun, terus bekerja di kilang yang identik dengan laki-laki biasanya. Tapi sebagai perempuan, apa sih yang Mbak Dewi rasakan sama bekerja di kilang? Ya, benar. Kebetulan juga memang di Pertamina untuk karyawan dominan dengan laki-laki ya. Namun, untungnya kami sebagai perempuan di Pertamina itu tidak merasa dibedakan gender, yaitu kami juga merasakan kesetaraan gender karena beberapa memang pekerjaan yang dilakukan laki-laki memang kami juga ada melakukan gitu, jadi tidak merasakan ada perbedaan. Jadi setara gitu ya? Iya. Tapi sejak awal emang Mbak Dewi tuh pengen bekerja di kilang? Kalau sejak awal secara spesifik sebenarnya enggak ya Mbak, mungkin memang udah jalannya pas saya kuliah juga keterimanya di jurusan yang berhubungan dengan minyak dan akhirnya di sini seperti itu. Mbak Dewi berarti asli Balikpapan ya? Iya, kebetulan saya lahir dan besarnya di Balikpapan, kuliah pun juga di Balikpapan. Dan melihat selama ini kilang Balikpapan berkontribusi ke Kalimantan Timur atau khususnya ke Balikpapan itu gimana sih? Iya, waktu saya sebelum bekerja juga di sini ngelihat kayak Pertamina ini kayak besar banget ya, dan juga memang banyak kontribusi, salah satunya juga penyaluran gas LPG maupun kayak BBM juga ya ke masyarakat. Nah, harapannya ke depan untuk Pertamina dan khususnya untuk kilang Balikpapan itu apa sih Mbak yang mau disampaikan? Harapannya untuk, kebetulan kan Pertamina lagi pembangunan proyek kilang Pertamina Balikpapan yaitu unit RFCC ya Mbak. Harapannya semoga proyeknya berjalan aman, lancar, dan berkelanjutan, dan juga bisa berkontribusi bukan hanya untuk masyarakat di Balikpapan, namun bisa secara nasional. Oke. Mbak Dewi, terima kasih banyak, aku sudah ditemani ngobrol-ngobrol. Nanti aku masih mau lanjut lagi, lihat apa aja yang ada di sini. Oke, terima kasih banyak Mbak Dewi. Kilang Balikpapan juga terus berupaya untuk memastikan operasionalnya berjalan aman dan lancar. Hal ini dilakukan dengan menjaga standar tinggi operasional dan patuh pada aspek health, safety, security, and environment atau HSSE. Keselamatan dan kesehatan para pekerja serta mitra kerja Pertamina menjadi hal yang tidak luput dari perhatian.
Karena bekerja tidak hanya tentang produktivitas, tapi juga tentang keluarga yang menunggu di rumah. Nah, Sobat Milenial and Gen Z, sekarang aku sedang bersama Mas Dian yang juga kerja di RBMP Balikpapan. Mas Dian, boleh nggak Mas ceritain gimana sih awalnya bisa kerja di RBMP Balikpapan ini? Awal mulanya saya gabung di RBMP ini tahun 2022, Mbak. Oh, Ya, sebelumnya saya di Papua, di Tangguh, jauh dari keluarga, sudah 11 tahun di sana. Kemudian saya melamar ke Pertamina awalnya di Hulu, di Pertamina EP. Kemudian ada open recruitment di kilang Pertamina Balikpapan, di kampung sendiri kebetulan. Saya mencoba melamar dan alhamdulillah diterima di sini. Saat berarti ini. Mas Dian nih warga lokal ya, Mas? Iya, warga Balikpapan asli. Warga Balikpapan asli. Mas, sebagai warga Balikpapan asli, apakah memang ngelihat kilang Balikpapan ini, pengen kerja di sini deh rasanya? Iya, dari dulu. Dari semenjak masih lulus sekolah ya, punya cita-cita kayaknya asik nih kerja di dalam kilang gitu kan. Iya. Bermanfaat buat orang lain, Iya. bermanfaat orang banyak. Betul. Kita tahu bahwa di SPBU itu ya di sini ngolahnya gitu. Jadi ya luar biasa sih. Pencapaian menurut saya pribadi sih pencapaian yang luar biasa buat saya pribadi ya. Dan tentunya buat orang tua dan keluarga. Apalagi sudah dicita-citakan dari kecil, jadi akhirnya dapat, bisa terwujud, senang sekali ya Mas. Wah, senang sekali. Nah, Mas Dian ini di bagian apa? Saya di bagian HSCC, kebetulan di safety. Oh, HSSE Safety. Itu berarti kegiatan sehari-harinya ngapain, Mas? Ya, jadi HSCC itu ada 4 fungsi sebetulnya. Ada health, kemudian ada safety, ada security, dan juga ada environment. Nah, kebetulan saya di safety. Oh, oke. Ya, kebetulan dan alhamdulillah kemarin waktu keterima itu sebagai officer ya. Jadi memang kerjanya 50-50, kadang di office dan juga kadang di lapangan. Nah, pekerjaan-pekerjaan di office itu lebih banyak ke permitting gitu ya, kemudian planner, artinya memplanningkan apa saja sih yang pekerjaan akan dilakukan dengan kontraktor, dengan subkontraktor gitu ya, bahkan dengan tim. Gitu. Dan untuk dengan tim juga kadang-kadang harus ngecek ke lapangan juga. Ya, tentu. Karena itu untuk melakukan pengecekan, melakukan inspeksi bahwa tadi yang di planningkan tadi terlaksana nggak di lapangan, comply nggak dengan yang permit-permit yang diajukan kayak gitu. Jadi tim HSSE itu biasanya ada cara-cara kerja atau budaya-budaya yang beda nggak sih Mas dari yang lain? Ya, tentu. Di proyek ini tentunya kita sebetulnya ada dua sisi ya. Yang pertama technical dan juga yang non technical. Nah, technical itu apa saja sih? Nah, kita sering contoh misalnya bekerja di ketinggian. Bagaimana cara bekerja di ketinggian yang aman? Bagaimana cara bekerja di ruang terbatas yang aman? Bagaimana bekerja dengan peralatan alat berat, dengan lifting, itu yang aman. Dan yang kedua ada sisi non technicalnya. Nah, sisi non technical ini siapa? Human, manusianya. Nah, manusianya ini punya empati, kemudian punya knowledge gitu ya, punya hati gitu ya. Karena kalau bekerja dengan hati, kalau insiden-insiden itu bisa termitigasi lah, tidak terjadi insiden. Dan budaya itu kira-kira terbawa nggak Mas atau bermanfaat nggak sih untuk kehidupan sehari-hari di luar pekerjaan? Tentu ya. Jadi kenapa kita sangat excited sebetulnya? Peraturan-peraturan yang di dalam kilang ini kan dibuat sebetulnya untuk keselamatan, ya, untuk kesehatan. Pekerja itu pergi dalam kondisi sehat, utuh nih anggota tubuhnya, pulang pun dalam kondisi yang sama tentunya kan gitu. Ada peran keluarga juga yang selalu mendoakan pekerja-pekerja yang ada di sini gitu. Mas, ada nggak sih Mas harapan yang ingin disampaikan? Karena kan Mas Dian ini bukan cuma pekerja kilang Balikpapan, tapi warga lokal Balikpapan. Jadi tentunya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kilang Balikpapan. Iya, tentunya buat teman-teman anak-anak muda sama sekarang, Gen Z sekarang ya, itu memang cita-citanya kalau bisa mengembangkan kota Balikpapan. Salah satunya bekerja di kilang. Nah, kenapa bekerja di kilang? Membawa dampak yang luar biasa tentunya. Yang pertama, untuk kemandirian energi. Secara umum untuk Indonesia, tapi secara khusus untuk kota Balikpapan. Kemudian yang kedua, mesejahterakan keluarga juga di Balikpapan. Dan harapannya Pertamina
tidak melupakan itu ya Mas, penyerapan warga lokal. Ya. gitu. Dan warga Balikpapan sekarang kualitasnya juga luar biasa ya. Nggak jauh sama yang di pulau-pulau Jawa. Terima kasih banyak Mas Dian sudah mau berbincang dengan saya. Ini saya nanti masih mau lihat lagi multiplier efek apa lagi sih yang diberikan Kilang Balikpapan Terima kasih. pada kota Balikpapan dan juga pada yang lain. Terima kasih banyak Mas, saya pamit. Proyek RDMP Balikpapan juga memberikan dampak peningkatan ekonomi yang signifikan. Tidak hanya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah, tapi juga pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di sekitar kilang, seperti Warung Bandung yang menjadi tempat makan populer di kalangan pekerja kilang. Cita rasa yang ramah di lidah para pekerja dan juga lokasinya yang strategis di dekat proyek RDMP membuat warung ini digemari sehingga bisa memperoleh pendapatan yang tinggi. Ibu namanya Bu siapa Bu? Tuti Mbak, Dari kapan Bu buka warungnya? buka warungnya kalau di sini dari 2013, kalau awalnya dari sana 2010. Oh, kenapa pindah Bu? Parkirnya susah di sana Mbak. Oh, di sini lebih enak gitu ya. Jadi enak, banyak ya. yang bisa parkir Benar. gitu. Tapi Ibu dari awal emang udah warung usahanya. Memang udah usaha warung. Nah, ini biasanya pelanggannya dari mana Bu? Dari proyek Mbak, proyek Pertamina itu Mbak. Dari Yang kilang. banyakan dari situ sama pegawai PHM kan Mbak. 90% lah Mbak dari Pertamina, kalau yang 10%-nya ya orang-orang luar. Sejauh ini gimana nih Bu rasanya udah jalanin warung dari 2010? Terus kira-kira apa saja sih Bu dari bisnis ini yang sudah bisa diberikan ke keluarga? Banyak sih Mbak ya. Cuma namanya manusia banyak keinginan, tapi alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Udah banyak yang bisa didapat. Udah punya Sama anak berarti ya Bu? ada, Udah pada sekolah alhamdulillah. sudah selesai semua. Sudah selesai semua alhamdulillah. Bu, tapi kan ini kilang ini lagi ada proyek pengembangan kilang nih. Benar. Apakah ini efek ke warung jadi lebih ramai atau Lebih gimana? ramai Mbak, pasti lebih ramai dari sebelumnya. Sebelumnya sih masih ada total ramai Mbak, terus total habis, ada COVID kan Mbak, sepi. Terus alhamdulillah ada proyek. Akhirnya Alhamdulillah. ramai seperti sedia kala lagi. Ibu pekerjanya ada berapa orang? Ada Bu? 7 orang. Ada 7 orang. Itu dari awal sudah kerja sama Ibu atau nambah gitu? Biasa kalau di warung kadang-kadang nggak tahan ya Mbak ya, keluar masuk. Tapi yang bertahan sampai sekarang juga ada. Dan itu dari warga sekitar Dari juga? warga sekitar, ya. Ibu harapannya apa sih Bu ke depan dengan adanya kilang di dekat warung ini? Ya pengennya proyeknya berjalan terus ya Mbak ya, jadi jualannya juga bisa terus ramai. Bisa terus rame. Semoga terus rame ya Bu ya. Oke. Makasih banyak Bu Tuti, aku lanjut makan ya Bu. Silakan, Mbak. Selain menjaga ketahanan energi nasional melalui proyek RDMP Balikpapan, Kilang Balikpapan juga berkomitmen memberikan manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar kilang. Salah satunya melalui program CSR di Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat. Nah teman-teman, setelah tadi aku sudah melihat bagaimana operasional Kilang Balikpapan dan juga pengembangan proyek RDMP, aku mau melihat bagaimana sih Kilang Balikpapan memberikan program-program sosial untuk komunitas lokal. Nah, aku sudah sampai di CSR Kaliandra. Nanti aku akan bertemu dengan Mas Denny yang ngurusin program CSR di sini. Yuk, kita ketemuin Mas Denny. Halo Mas Denny. Halo Mbak Fadia, apa kabar? selamat datang. Iya, terima kasih aku sudah diundang ke sini. Iya, sama-sama. Mas, ini aku Ya. sudah di CSR Kaliandra. Ya. Aku boleh diceritain nggak ada program apa aja di sini? Iya, jadi Kaliandra ini merupakan akronim juga. Jadi Kampung Baru Ilir, Mandiri, Indah, dan Sejahtera. Ada 4 subprogram Mbak di sini. Yang pertama itu tangguh bencana, yang kedua penguatan ekonomi, yang ketiga modern urban farming, dan yang keempat lingkungan berkelanjutan. Gitu. Nah, kalau di sini yang program keberapa tuh Mas? Ini banyak program yang sudah kita telurkan di Balikpapan ini. Nah, ini salah satu program inovasi sosial yang kami ingin angkat tahun ini. Nanti kita jalan-jalan ke dalam, ada banyak program, ada 4, ada 5 program, dan dibantu dengan lokal hero yang hebat-hebat. Yuk, kita langsung Ayo, samperin Mbak, aja ya Mas. yuk. Lokal hero aja. Salah satu program CSR Kaliandra yang dibina oleh Kilang Balikpapan adalah urban farming, yang memberikan manfaat penghematan di rumah tangga para penerimanya mencapai 34,8 juta rupiah per tahun.
Itulah yang dirasakan oleh Siti Aminah, yang menjadi pelaku UMKM lokal binaan Kilang Balikpapan dan sekaligus salah satu penerima manfaat langsung dari program CSR Kaliandra. Ya nih Mbak Fadia, ini Bu Aminah, Siti Aminah, kenalkan. Ibu, halo, Fadia. Nama saya Bu Aminah. Terima kasih Ibu, saya boleh diajak ke sini. Ibu, ini awalnya urban farming itu dimulainya dari kapan Bu? Terus kenapa ada ini? Mulainya tahun 2023 akhir. Awalnya itu sangat kumuh ya Mbak ya, kumuh, gersang. Akhirnya ada seperti ini dan dibangun seperti ini. Akhirnya jadi lorong yang segar dan sejuk. Jadi asri gitu ya? Jadi asri karena adanya Pertamina RU5 yang membantu. Tapi awalnya ada keresahan apa akhirnya memilih untuk menyulap lorong ini jadi ada hijau-hijau gini Bu? Ya karena gersang itu dan dijadikan seperti ini, akhirnya mereka juga banyak ya Mbak keseruannya ya, keseruannya karena kesejukannya dan bisa ditanamin buah markisa, ditanamin buah sayuran, akhirnya bermanfaat untuk kita di masyarakat. Jadi kegiatan ibu-ibu di sini juga. Kegiatan ibu-ibu di sini, jadi akhirnya banyak yang awalnya nggak ada sama sekali. Terus ada berapa sih yang terlibat di sini Bu? Banyak, ada 15 orang, tapi terus ibu-ibu yang tidak punya kerjaan akhirnya mau bergabung di sini. Makin banyak. Akhirnya jadi agak banyak ya Pak ya. Itu kita juga berharap mereka juga mau terus ngikutin kegiatan kita karena kegiatan kita banyak. Terus nanti yang ditanami itu untuk konsumsi sendiri berarti ya? Bisa untuk konsumsi sendiri, yang bisa juga untuk kita ke posyandu untuk makan PMT ya? PMT. Ya. Itu. Ibu tadi sempat bilang harapannya lebih banyak yang ikut. Iya. Untuk ibu-ibu yang mereka di rumah tidak bekerja, mau bergabung ke kita dan mau juga ikut menanam di sini bersama-sama kami. Berarti kalau mau partisipasi itu tinggal datang aja pokoknya ya Bu? Kita bilang tinggal datang dan kita selalu juga memberi peluang pada mereka untuk mau bergabung. Karena banyak kegiatan kita di sini. Jadi nggak cuma menanam aja. Ya, salah satunya yang pengolahan produk UMKM itu Bu ya, kan dari lorong-lorong ini juga hasilnya. Hasilnya dari lorong ini kita olah jadi UMKM dan ikan pun ada dan kita jual. Ikan apa Bu? Ikan lele sama nila. Ya. Dan itu kita budidaya jual gitu ya? budidaya Udah ikan bisa lele beli sama apa Bu nila. dari penghasilannya Bu? Banyak, sudah berjumlah. Terus nanti kira-kira kedepannya akan ada program-program apa lagi? Banyak sih Mbak, harapan kami program-programnya itu yang jelas kita harus tetap semangat untuk UMKM kita biar banyak yang kenal. Oke. Ibu terima kasih banyak, aku sudah dijelasin. Ini aku mau lanjut lihat-lihat boleh ya? Boleh, silakan. Ya. Makasih banyak Mbak. Kota Balikpapan memiliki topografi dengan dominasi wilayah yang berbukit sampai 85%. Kemiringannya mencapai 15-40%. Kota ini memiliki jenis tanah lempung pasir yang rawan erosi. Oleh karena itu, Kilang Balikpapan bersama warga Kelurahan Baru Ilir memanfaatkan drum bekas untuk membuat inovasi drum EcoShield. Ya, Mbak Fadia, ini nih yang aku cerita tadi, drum EcoShield, pemanfaatan drum bekas yang dari kilang, kita manfaatkan untuk mitigasi bencana, terutama bencana longsor. Oh, ini cara kerjanya gimana Mas? Yaitu dia mirip sama geosel, jadi teman-teman dari fungsi MPS itu bikin rancang bangun dari drum-drum bekas yang ada di kilang, disusun sedemikian rupa biar bisa menahan landslide ataupun longsor. Oh, oke. Berarti sebelumnya di sini memang rawan longsor. Iya, ya? di sini rawan longsor dulu. Ini tidak termanfaatkan tanahnya, ada penahan siring tapi udah lapuk, jadi longsor. Sedangkan di bawah itu ada TK, rawan sekali kalau terjadi longsor, bahaya untuk anak-anak. Tadi Makanya, dibandingkan dengan siring,
ini lebih efektif Iya, gitu ya untuk kalau siring itu kami hitungnya 5-10 tahun, ini 25-40 tahun bisa bertahan, gitu. Mas, ini kan program CSR yang berbeda Betul. ya dibandingkan Iya. program-program lainnya. Kira-kira sejauh ini dampak sosial dan ekonominya sudah terasa belum sih Mas untuk masyarakat? Iya, kalau secara dampak ini sebenarnya lebih banyak ke mitigasi bencana ya. Ini masyarakat kalau turun hujan di sini kan curah hujannya tinggi juga, terus miring tadi kita sama-sama jalan, jadi gampang terjadi longsor. Jadi masyarakat tuh ngerasa lebih tenang, lingkungannya jadi lebih tenang. Tapi kalau manfaat ekonominya nih kita bisa lihat sendiri di sini kan ditanamin ibu-ibunya, terong-terong, iya, jadi iya, iya. cabe ada di sini. Jadi bisa dimanfaatkan juga tuh sama ibu-ibunya. Dikonsumsi sehari-hari maupun diolah kembali jadi produk-produk UMKM yang bernilai lebih tinggi. Gitu. Jadi ini sebenarnya tanah aja tapi bisa dimanfaatkan lagi Iya. dengan menanam tanaman Iya, gitu ya? betul. Jadi kan bentuk drum bulat kayak gini, tengahnya kita isi tanah yang subur, kemudian di tengahnya kita bisa manfaatkan untuk tanaman-tanaman. Gitu. Mas, kira-kira harapannya ke depan apalagi sih untuk program CSR Kaliandra? Iya, jadi harapannya ini bisa direplikasi, diperluas lagi manfaatnya untuk masyarakat sekitar, jadi pusat percontohan di Kota Balikpapan karena hampir semua kontur Balikpapan ini perbukitan kan, dan rawan longsor semuanya. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi yang bisa diterapkan di daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan lainnya. Oke, Iya. Mas Denny makasih banyak nih aku diajak Sama-sama, Mbak muter-muter Fadia. ke CSR Kaliandra. Iya. Semoga nanti aku bisa explore lagi ya di Siap, sini. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Denny, sampai ketemu lagi Sampai Mas. ketemu Mbak Fadia. Saya pamit. Siap. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh warga Kelurahan Baru Ilir, contohnya manfaat ekonomi yang diberikan, seperti omset UMKM yang mencapai 52,8 juta rupiah per tahun. UMKM ini pun mampu meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar lorong hijau mencapai 4,4 juta rupiah per bulannya. Nah, aku sudah ada di penghujung kegiatan aku di Balikpapan dan juga tadi aku sudah ke Kilang Balikpapan dan melihat RDMP Balikpapan yang siap membawa Indonesia ke level baru kemandirian energi melalui teknologinya. Misalnya ada RFCC dan juga gimana kesiapan operasionalnya untuk membantu Indonesia mengurangi ketergantungan impor BBM. Terus juga tadi yang gak kalah menarik, di balik proyek besar itu, aku juga melihat bagaimana dampak ekonomi dan sosial yang nyata dirasakan oleh masyarakat. Tadi aku sudah melihat program CSR Kaliandra yang di dalamnya ada inovasi drum eco shield yang manfaatnya ini sangat terasa untuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Jadi transformasi energi itu bukan cuma soal produksi, tapi juga soal keberlanjutan dan bagaimana rasa tanggung jawab sosial. Dan memang energi itu bukan cuma apa yang kita konsumsi setiap hari, tapi juga soal apa yang kita kontribusikan untuk masa depan. Karena kemajuan sektor energi Indonesia itu sangat ditentukan oleh siapa yang mau terlibat dari sekarang. Aku Fadila Diana, pamit dari Balikpapan, sampai bertemu di episode Suara Milenial by IDN Times berikutnya.